Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore menjelang ini jam berapa ya? Jam 4-an teman-teman. Nah kali ini teman-teman kita akan sharing-sharing pengalaman saya tentang beternak domba. Mungkin dengan pengalaman saya ini teman-teman bisa belajar meminimal resiko. Nah ini bisa pengalaman baik maupun pengalaman buruk ya teman-teman, tapi teman-teman nanti tinggal lihat, dengarkan baik-baik, jangan di skip. Nah itu ya. Oke, pengalaman yang saya bahas kali ini adalah resiko membeli kambing hamil atau kambing induk yang hamil atau bunting ya teman-teman. Mungkin beranggapan kita dengan membeli kambing bunting, induk bunting itu ini teman-teman, apa ya? Nanti langsung cepat untung, cepat dapat peranaannya, cepat untungnya seperti itu. Nah, sepengalaman yang saya lakukan teman-teman, saya awal-awal ternak juga seperti itu. Pengennya, misal 20 kambing bunting, saya nyari di pasar ini, oke, dapat bunting semua. Memang sih secara populasi cepat banget, tapi ada beberapa minus ketika kita beli itu di pasar teman-teman. Saya nggak bilang dengan membeli kambing bunting itu jelek, tidak. Tapi nanti ya dengerin ini ya, biar teman-teman nggak salah paham, nggak cuma baca di judul ataupun di awal ini aja ya. Oke. Kenapa saya bilang kok ada minusnya? Minusnya gini teman-teman. Kalau kita beli kambing atau domba yang beli di pasar itu, kita tidak tahu jantannya itu seperti apa. Kemudian yang ngawin itu jantan bapaknya atau anaknya atau seperti itu. Nah, kebanyakan yang saya beli di pasar itu yang hamil itu anaknya itu presentase yang genetik bagusnya itu sedikit teman-teman. Jadi dari 10 itu yang bagusnya bisa dihitung dengan jari, yang lainnya jelek. Jadi itu malah saya anggap rugi. Nah secara populasi memang nambah dari 1 dari 2 dari 3 dan seterusnya. Tapi anak-anak yang didapat itu tidak semuanya bagus. Kayak gitu teman-teman. Walaupun induknya gede, kadang juga banyak yang jelek. Induknya yang jelek ada yang bagus. Nah itu deh. Itu dampak yang saya alami ketika membeli kambing bunting itu di pasar seperti itu teman-teman. Nah beda lagi kalau teman-teman beli itu dari peternakan. Nah jadi atau dari farm-farm yang besar atau farm-farm yang jelas lah, maksudnya ini jantannya yang ngawinin ini, kemudian induknya ini. Nah itu biasanya bagus teman-teman. Nah, jadi bagus tidaknya sebuah ternak peranaan yang bunting itu kan paling faktor penting adalah ini teman-teman, di jantan dan induknya, jantannya lah paling enggak. Kemudian dari pakan, posisi dia ngandung dan lain-lain kayak gitu. Kalau sudah pakannya bagus kok anaknya jelek, berarti ya jantannya jelek teman-teman. Jantan jelek bisa induknya juga jelek. Nah biasanya saya saranin teman-teman kalau beli induk-induk yang hamil itu beli yang dari peternakan teman-teman, peternakan ya dari sesama petani lah. Kita tahu sumber jantannya ini, jantannya besar, jantannya kecil. Tapi biasanya lebih bagusnya lagi di peternakan yang lumayan rada gede. Mereka biasanya punya jantan Dorper, Merino, Texel, itu anaknya bagus-bagus. Dan di sana kebanyakan juga lumayan terawat sih. Nah, oleh karena itu sekarang saya sudah memutuskan stop untuk beli kambing hamil di pasar. Saya lebih seneng, saat ini saya lebih mengoleksi dari perkawinan sendiri teman-teman. Yang kira-kira anaknya bagus itu saya pertahankan, yang indukan mulai jelek itu saya keluarkan seperti itu. Jadi biar makin pelan-pelan lah perbaikin genetik atau jenis-jenis domba yang postur atau bodinya bagus. Karena saya mulai ternak juga belum ada setahun, jadi bisa itu karena dari pengalaman, bisa itu karena mengalami teman-teman. Nah dari itu saya nyoba ini teman-teman, dari perkawinan sendiri, seperti yang teman-teman lihat, ini dari perkawinan sendiri, ini maksimal 3 minggu ya, 3 mingguan sampai ini. Ini paling baru semingguan, anaknya bagus-bagus teman-teman. Jadi dari jantan yang jelas, jantan kita sendiri, kita kawinkan sendiri indukan, walaupun induknya tidak terlalu gede, tapi anaknya ini baru semingguan ini, tapi bobotnya sudah 10 kiloan ini super teman-teman. Ini dari perkawinan sendiri malah hasilnya bagus teman-teman. Nah saya amati dari perkawinan sendiri itu 90% itu bagus.
Ada yang 10%-nya itu karena beberapa faktor kenapa dia itu jelek. Misal anaknya 4 atau anaknya 3. Anak 3 itu belum tentu jelek juga asal induknya besar. Tapi selama dia itu hamil itu harus semua tercukupi. Tapi kan kadang kan kita nggak tahu ini nanti beranak berapa. Putusnya kita ngasih makan sama, tapi anaknya ya ada 5. Saya beberapa kali ngalami anak 5, 4 dan itu ngerusak induk biasanya. Nah ini dari pengalaman saya sendiri lebih baik itu dikawinkan sendiri dengan jantan yang jelas. Kita beli jantan itu yang besar teman-teman, jangan jantan yang kecil, cari jantan yang siap pacet. Kalau jantannya masih terlalu muda ngawinin induk yang sudah tua ya anaknya juga jelek. Jantan yang terlalu muda ngawinin doro ya juga jelek. Nah ini perbandingan ini adalah jantan kita yang sudah lumayan berumur, tapi kita nanti kurban dia keluar ya, ini sudah gemuk banget ini. Gemuk, ini beratnya berat banget ini. Nih, oke, ini ya teman-teman, cukup sekian sharing-sharing kita. Mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami apa yang saya alami. Ini sekedar sharing aja biar teman-teman bisa lebih maju, lebih berkembang lagi. Yuk, terima kasih telah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya. Sampai ketemu.